Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke YouTube channel saya. Senang ketemu dengan kamu lagi. Nah, di video ini saya tuh mau ngebahas tentang SIM card ya, yang ada di Australia. Karena SIM card ini adalah salah satu komponen yang penting ketika kamu ada di Australia untuk berkomunikasi. Juga teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget dan keadaan juga tempat di mana teman-teman akan tinggal di Australia, sehingga saya akan bahas mendalam di sini. Jadi, saya sarankan agar teman-teman untuk menonton videonya tidak setengah-setengah, supaya bisa mendapatkan informasi yang full. Mobile internet ini terdiri dari dua ya, yaitu prepaid dan postpaid. Nah, prepaid ini artinya teman-teman cuma beli SIM card doang gitu ya. Beli SIM card, taruh nomornya, ada di handphone sendiri, registrasi, dan. Nah, ini biasanya bisa murah banget gitu ya. Bahkan tuh ada beberapa provider yang memberikan promo sekitar $5 per bulan. Nah, ini tergantung dari kuotanya berapa gitu ya, dan mungkin kualitasnya juga nggak gitu bagus ya, atau mungkin tidak begitu dikenal. Tapi yang prepaid ini rata-rata ada di kisaran $30 sampai $60 per bulan. Ini tergantung dari paketannya dia gitu ya. Biasa standar gitu ya, kayak di Indonesia juga kan ada paket-paket ya. Paket murah berapa giga, paket yang lebih mahal giganya lebih banyak gitu ya. Dan juga lucunya gitu ya, kalau di Australia itu kalau kamu telepon ke international roaming itu gratis pada umumnya. Jadi kalau kamu misalnya mau menghubungi keluarga yang nggak punya smartphone, nah mereka itu bisa bisa ditelepon gitu ya dengan menggunakan kayak SIM biasa gitu, nomor biasa, dan harganya tuh bisa jadi tuh lebih murah, maksudnya gratis gitu. Saya dulu telepon gitu ya keluarga saya yang nggak pakai smartphone, dan sampai berjam-jam itu telepon, wah saya nggak kena biaya apapun gitu karena sudah gratis dari sananya gitu ya, dari providernya. Nah itu kalau prepaid. Nah kalau postpaid adalah teman-teman bayar kontrak misalnya sesuai dari plan yang diambil. Misalnya teman-teman mau ngambil iPhone seri terbaru. Nah ini biasanya mereka datang bersamaan dengan bundle atau paketan dari mobile internet itu sendiri gitu. Misalnya teman-teman mau bayar cicilan handphone plus dari bayar si SIM card-nya gitu ya, atau bayar internetnya jadi berapa gitu ya. Nah, itu tergantung dari jenis handphone apa yang diambil, paketnya berapa gitu. Tapi range-nya ada di sekitar $60 sampai $70 per bulan, atau katakanlah dia bisa sampai ke $150 per bulan. Again, ini tergantung dari paket apa yang diambil dan jenis HP apa yang diambil gitu. Jadi teman-teman bisa pilih gitu. Kalau seandainya teman-teman international student yang mana punya masa tinggal yang lebih lama gitu, karena misalnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kuliah gitu ya, kan lebih lama tuh sudah terjamin nggak bakalan ninggalin Australia dalam waktu dekat, sehingga karena ada kontrak dengan kuliahnya gitu ya, teman-teman bisa ambil plan data dan juga plan HP gitu, itu biasanya bisa. Nah jadi ini tergantung dari kebutuhannya teman-teman. Sekarang kita masuk ke segmen merek-mereknya ya, apa aja. Jadi ini akan saya ambil berdasarkan pengalaman pribadi dan juga yang saya tahu. Yang pertama, saya pernah pakai yang namanya Vodafone. Jadi pertama kali saya datang ke Australia, saya menggunakannya dan saya tinggal di Perth. Dan pada saat itu, saya tinggal di pusat kota. Sehingga kalau menggunakan Vodafone, saya juga sempat pindah ke Sydney pada saat WHV dulu ya. Itu ketika ada di kota besar atau di pusat kota tepatnya gitu ya, Vodafone itu masih oke jangkauannya. Dan kelebihannya juga yang lain adalah dia paket-paketannya itu apa sih, bersaing gitu. Jadi kayak dia menawarkan paket-paket murah gitu yang banyak. Sehingga
menurut saya sih Vodafone itu bagus gitu untuk penggunaan yang ada di kota besar, tapi juga dengan range paket-paket yang murah, yang juga giganya banyak, dan juga penawaran yang baik gitu. Tapi kekurangannya adalah ketika teman-teman akan pindah ke desa kayak regional, atau misalnya bahkan ke state lain gitu yang lebih kecil, kayak misalnya Tasmania katakanlah gitu ya. Dan kalau udah ke suburb dikit aja udah kayak jelek gitu sinyalnya. Jadi yang lebih parah itu bukan hanya internet, tapi sinyal bar yang ada di handphone itu misalnya bahkan cuma satu, atau bahkan no reception sama sekali gitu. Jadi itu kalau Vodafone. Yang kedua adalah Telstra. Jadi saya pernah menggunakannya ketika saya pindah ke regional, ketika saya bekerja di gunung yang namanya Snowy Mountain. Gunungnya bersalju, tapi namanya itu Mount Buller di Victoria. Nah, itu karena ada di benar-benar remote area gitu ya, sehingga saya butuh yang namanya provider handphone yang bagus. Nah, kalau di Australia, kamu tidak perlu mengganti atau mengubah nomor HP kamu untuk pindah provider. Misalnya saya masih menggunakan nomor yang sama di Vodafone, kemudian saya pindah ke provider lain, which is Telstra, itu masih bisa menggunakan nomor yang sama. Jadi saya nggak harus kayak hubungi orang, ini nomor baru saya gitu. Nggak usah kayak gitu. Nah, Telstra itu kelebihannya adalah dia receptionnya kuat gitu ya. Jadi yang saya katakan adalah bukan hanya internet, tapi juga signal bar yang ada di handphone itu setidaknya dapat gitu ya. Nggak yang sama sekali no reception at all. Jadi teman-teman masih bisa menggunakannya kalau teman-teman bekerja di daerah remote seperti saya pada saat itu, atau perkebunan, atau misalkan ketika teman-teman WHV itu kan teman-teman kerja di farm work kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh memang nggak ada signal sama sekali. Cuman kalau memang areanya remote sama sekali itu ya kadang-kadang ya salam gitu, nggak ada. Ya walaupun sebagus mereknya apapun itu, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Tapi kalau Telstra itu setidaknya lebih reliable. Dan kekurangannya yang pasti karena jangkauannya lebih luas, itu lebih mahal gitu. Jadi itu sih kekurangannya dan kelebihannya. Yang ketiga yaitu Optus. Nah, saya juga pernah menggunakan Optus ya. Jadi ketika saya pindah ke Adelaide atau ke kota-kota lainnya selain Sydney, pada saat itu saya pindah dari Telstra ke Optus karena menurut saya udah nggak terlalu penting lagi gitu untuk menggunakan yang mahal, karena saya sudah kembali ke pusat kota atau kota besar. Jadi Optus itu menawarkan range yang harganya lumayan, tidak semurah Vodafone atau mungkin lebih bersaing gitu ya, sehingga tidak semahal Telstra. Jadi dia kayak medium gitu loh, nggak semahal Telstra, nggak juga semurah yang lainnya kayak Vodafone gitu ya, tapi dia secara signal bar atau secara internet gitu ya, dia lebih kayak lumayan kuat lah gitu. Jadi masih lumayan strong ketika ada di tempat-tempat yang kamu harus ke suburb yang agak jauh dari pusat kota gitu, tapi dia masih ada gitu. Tapi kalau misalnya udah sangat bener-bener kayak kamu bushwalking gitu ya, terus kemudian kamu di farm atau misalkan gimana, itu ya biasanya juga susah signal. Biasanya kalau saya road trip dan daerah itu remote sekali, itu kalau waktu Optus itu ya nggak ada reception at all gitu. Atau saya lagi camping misalnya, itu nggak ada. Jadi beda kayak bandingannya dengan Telstra. Tapi Optus itu lumayan lah gitu, jadi dia medium. Nah, kekurangannya dari Optus itu dia pernah ada breach, pernah dihack gitu ya. Jadi orang itu menggunakan data yang ada dari pengguna Optus itu pada diambil gitu datanya. Jadi karena itu ya itu kekurangannya sih gitu kan. Jadi dari security-nya tuh jadi kurang gitu karena itu gitu. Kemudian ada juga tawaran SIM card yang lainnya. Yang lainnya ini maksudnya yang lebih murah. Jadi saya pernah dengar ya kalau misalnya supermarket itu ada menawarkan provider sendiri. Kayak misalnya Aldi Mobile atau misalnya Woolworths Mobile gitu ya. Itu harganya sangat terjangkau. Atau Boost Mobile atau Moose Mobile. Saya bisa bicara gini karena saya pernah menggunakan salah satunya, yaitu Moose Mobile. Dia itu anak dari Optus, tapi
tidak semahal Optus. Jadi pada saat itu saya menggunakannya dan menurut saya lumayan gitu. Saya pakai itu ketika saya di Sydney, di kota besar, dan kemudian untuk penggunaan internet yang kayak streaming apa segala macam kan saya ada wifi di rumah. Sementara kalau kayak cuman di luar itu ngecek map, kayak hal-hal yang simple-simple aja gitu. Dan juga ya mungkin tipis-tipis nonton YouTube tapi nggak terlalu banyak juga gitu ya ketika lagi di jalan gitu. Jadi Moose Mobile itu saya gunakan dan itu lumayan sih harganya gitu ya. Jadi bener-bener lebih terjangkau daripada Optus. Saya juga pernah dengar yang namanya Lebara dan tapi itu ya of course karena lebih murah gitu ya, sehingga kalau udah ke daerah lain atau bahkan ke desa itu udah pasti ya salam, itu udah pasti nggak ada signal gitu sama sekali. Bukan nggak ada internet tapi juga signal tuh udah nggak ada, tapi ya terjangkau gitu. Jadi ya teman-teman bisa pilih itu sebagai alternatif kalau teman-teman nggak mau ngeluarin banyak uang untuk biaya SIM card. Tentu dari pilihan ini semua ada plus, ada minus, ada harga, ada kualitas, ada juga misalnya lebih murah tapi juga kualitasnya mungkin kurang gitu ya kalau teman-teman tinggalnya di kota yang lebih kecil atau misalnya di desa-desa atau regional bahkan remote area di hutan-hutan atau di perkebunan sama sekali. Jadi pilihan ini tergantung setiap orang berbeda-beda. Tiap orang itu punya kebutuhannya masing-masing. Jadi disesuaikan aja sama situasi dan kondisi juga kebutuhannya teman-teman. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini. Semoga videonya bisa membawa manfaat. Dan kalau kamu suka dengan videonya, kamu bisa like, subscribe, dan kamu juga bisa follow di Instagram saya di @nura.lami. Oke deh, see you in another videos. Bye for now.